Oke, kabar mantap dari medan laga Thailand Kamboja nih bos. Kini datang dari upaya intervensi salah satu negara yang sangat epik di kawasan kita, yaitu negaranya Bapak Xi Jinping, China Tiongkok. Nah lo, mantap-mantap Jos nih. Bakal makin adem atau makin panas nih bos? Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, setelah berbagai upaya perdamaian digelar, satu demi satu gatot bos, gagal total. Inisiatif damai yang dipimpin Malaysia selaku ketua ASEAN, dibantu langsung oleh Sang Raja Dunia, Mama Rika, bahkan disaksikan oleh presidennya yaitu Paman Donald pada Oktober lalu, ternyata masih diabaikan oleh Thailand Kamboja di medan laga. Gencatan senjata runtuh, dentuman artileri kembali terdengar, dan perbatasan Thailand Kamboja malah berubah kembali menjadi zona yang makin panas. Meja perundingannya rapi, tapi amsyongnya di lapangan baku hantam lagi bos. Nah, konflik yang kembali meletus sejak awal Desember 2025 ini telah banyak membuat warga mereka bertemu dengan Bapak yang di atas, baik prajurit maupun warga sipilnya bos. Jet tempur F-16 Thailand dilaporkan menghantam kawasan Phnom Kemox dan Puncak Sbik. Sementara tuduhan artileri lintas batas terus berseliweran. Dampaknya brutal hingga 700.000 warga mengungsi. Bukan kaleng-kaleng nih. Gencatan senjata memang ada di kertas, tapi di lapangan kertas itu mungkin jadi bungkus gorengan bos. Nah, komplek kita ASEAN sebenarnya sudah bergerak cepat. Pertemuan darurat Menlu ASEAN telah digelar di Kuala Lumpur pada 22 Desember 2025 lalu. Dan Amerika pun ikut menekan lewat jalur diplomatik bos. Namun realitas pahitnya, Bangkok dan Phnom Penh tetap saling mengunci posisi. Thailand ingin penyelesaian bilateral, namun Kamboja juga menuntut penghentian serangan lebih dulu bos. Dan di titik inilah kakak besar kita, Tiongkok, sepertinya membaca peluang sekaligus bahaya. Jadi Beijing melihat konflik ini bukan sekedar pertengkaran dua negara ASEAN bos, melainkan ancaman langsung bagi stabilitas Asia Tenggara, wilayah yang jadi jalur napas perdagangan dan pengaruh Tiongkok. Jadi mungkin karena melihat sang ketua ASEAN Malaysia dibantu Mama Rika kemarin belum berhasil, maka akhirnya sang naga pun turun gunung. Mereka langsung bergerak, tak main-main. Kemarin tanggal 20 Desember 2025, utusan khusus Tiongkok untuk urusan Asia, yaitu Mr. Deng Xijun, diterbangkan langsung ke Phnom Penh, Kamboja. Pesannya singkat tapi berat, China siap memfasilitasi dialog, menekan eskalasi, dan menjaga konflik ini tidak berubah jadi kebakaran jenggot regional. Tiongkok pun tidak berhenti di situ saja bos. Pasalnya, Menlu Wang Yi bahkan menelepon langsung Menlu Thailand dan Kamboja. Kemudian juru bicara Kemlu China yaitu Lin Jian secara terbuka juga mendukung langkah ASEAN dan Malaysia. Artinya jelas di sini Tiongkok bermain dua papan sekaligus, yaitu bilateral dan multilateral. Jadi tanpa kapal induk, tanpa sanksi, tapi dengan pesan halus yang maknanya keras, jangan bikin kawasan ini berantakan bos. Ini lapak gue jualan nih. Nah, namun secara harfiah dan politik, jalan menuju damai sepertinya masih penuh ranjau nih. Pasalnya Thailand menegaskan tak akan berkompromi sebelum Kamboja menghentikan serangan dan mencabut ranjau-ranjau daratnya bos. Kamboja sendiri juga bersikeras. Negara Thailand lah yang memicu eskalasi, dan di tengah kebuntuan ini, ASEAN juga telah menjadwalkan pertemuan GBC pada tanggal 24 Desember ini untuk memverifikasi gencatan senjata. Kalau-kalau masih ada yang bisa diverifikasi bos. Dan melihat hal ini, satu hal kini tak terbantahkan. Medan konflik Thailand-Kamboja kini tak lagi cuma soal peluru dan jet tempur, tapi juga soal siapa yang paling didengar di Asia Tenggara. Dengan Tiongkok resmi turun gunung, pertanyaannya kini tinggal satu bos. Apakah ini bisa menjadi awal perdamaian atau justru babak baru perebutan pengaruh global? Karena dalam dunia geopolitik, ketika sang naga ikut bicara, biasanya ada yang suka dan merasa terbantu, tapi biasanya ada juga nih yang merasa disaingi bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.